Ibu, siswa dan wali murid serta pemirsa di rumah. Saya Muhammad Aziz dari KAN Studio SMK Nusantara 1 Kota Tangerang dalam acara webinar dari SMK Nusantara 1 Kota Tangerang support by First Class, sponsored by First Media dengan tajuk memanfaatkan digitalisasi pendidikan dalam mengembangkan potensi diri siswa yang nantinya materi akan dibawakan oleh Ibu Nesya Nadia Lestari MPSI yang kita tahu beliau adalah psikolog yang smart dan kekinian. Apa kabar pemirsa di rumah? Semoga lebih baik dan selalu sehat setiap hari karena kita harus selalu menjaga kesehatan dan menetapkan prokes di era pandemi seperti ini. Sekarang kita akan berbincang dengan Kak Bella dari Studio First Class. Halo Kak Bella, apa kabar? Halo Kak Aziz, aku kabar baik. Semoga Kak Aziz juga sehat selalu ya. Alhamdulillah, saya senang banget loh hari ini Kak Bella. Sama. Aku juga senang hari Karena ini bisa nge-host bareng Kak Aziz ini, guru yang asik. inspiratif, muda dan dinamis. Karena saya senang Iya, banget hari ini karena sebagai seorang guru saya sangat tertarik dengan tema yang berhubungan dengan mengembangkan potensi diri, apalagi di era iya, digitalisasi pendidikan seperti ini ya enggak sih? benar. Karena kalau aku Iya, perhatiin nih Kak betul. Bella ya, kalau aku perhatiin Kak Mm-mm. Bella juga adalah salah satu orang yang memanfaatkan digitalisasi juga untuk mengembangkan potensi diri. Betul Kak Iya Aziz, enggak? iya. Ya kalau aku lihat kan Iya. Kak Bella ini berbagi ilmu makeup di media Iya. streaming. Ya enggak sih? Iya benar. Iya dari Iya. dari hobi sebenarnya saya juga masih mengembangkan potensi juga sih di media sosial. Salah satunya potensi make up gitu Kak Aziz. Iya, betul. Iya, Nanti jadi memang benar 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 adanya itu memang berfungsi kalau kita bisa mengarahkannya untuk manfaat yang baik gitu. betul banget. Gitu Kak. Makanya hari ini Apalagi kalau tema kita menarik banget ya. betul, apalagi kalau sampai ketika kita sudah suka sama passion kita, terus kita juga udah memanfaatkan era digital, kita bisa membuat produk kita sendiri, betul nggak sih? Iya, Iya. iya, betul betul sekali. Nah, Iya. maka dari itu nih, kita hari ini baik Kak Aziz maupun juga saya sangat excited sekali terhadap tema acara webinar First Class kita ya. Hari ini Betul, dengan tema memanfaatkan digitalisasi pendidikan dalam pengembangan potensi siswa. potensi Karena kita diri yakin siswa. setiap siswa pasti memiliki potensinya masing-masing, begitu ya Kak ya. Betul. Dan Ini juga pada hari ini kita bukan cuma ngomongin soal tantangannya, tapi gimana caranya kita sebagai orang tua dan siswa bisa beradaptasi dalam mengembangkan potensi diri. Iya, betul. Dan pastinya webinar hari ini merupakan persembahan dari SMK Nusantara 1 Kota Tangerang yang pastinya didukung oleh First Media. Wah, Betul boleh tepuk sekali. tangannya. Waduh, banyak sekali ratusan ribu yang menonton ya via Yeay. virtual tapi. Iya. Iya, tapi Iya, kalau dilihat-lihat iya, antusiasnya cukup luar biasa ya. betul. Pastinya Kak Aziz. Tapi sebelum acara berlangsung kita harus sama-sama mengingatkan nih Kak Aziz. Jadi Ya. selama nanti acara lagi berjalan begitu, Mhm. diharapkan Bapak dan Ibu ini memastikan koneksi internet dan listrik stabil. Penting banget tuh Kak Aziz. Betul, betul. Iya, dan Bapak Ibu juga diharapkan untuk mengganti display namanya menjadi nama lengkap. Pakai nama lengkap Nama lengkap. pribadi ya, jangan nama lengkap Betul, orang lain gitu. Jangan nama betul. lengkap tetangga dipakai ya, jangan. Iya. Iya Apalagi benar, harus nama nama tetangga lengkapnya biar. sendiri ya, Iya, Muhammad Aziz gitu. iya betul. Mhm, Jangan Aziz yang iya, lain. iya benar. Nah, Ya. terus nih Kak Aziz kalau misalnya ada Mhm. pertanyaan nanti, kita kan nanti juga akan ada sesi Q&A begitu ya. Iya. Nah, Bapak Ibu dapat menggunakan fitur Q&A untuk menuliskan pertanyaan dengan format. Nah, ini perhatikan ya, formatnya nama underscore garis bawah ya, nama garis bawah nomor HP garis bawah pertanyaan. Saya ulangi sekali lagi formatnya. Jika ingin bertanya bisa menggunakan fitur Q&A untuk menuliskan pertanyaan dengan format nama underscore nomor HP underscore pertanyaan. Nah, seperti itu nanti ya formatnya untuk yang mau bertanya gitu. Iya, betul. Jangan sampai salah ya. Mm-mm. Ya. Ya, Nah, betul. Jadi selanjutnya ingat-ingat ya. Hmm? ada apa lagi Kak Bella? Nah, selanjutnya nih Kak Aziz, saya ingin menyapa terlebih dahulu nih untuk yang sudah bergabung bersama kita.
di Betul. webinar hari ini. Sudah banyak sekali yang bergabung ya. Saya sapa dulu untuk yang kepada yang terhormat Ibu Sugiharti Somi Fitri MPD selaku Kepala Sekolah SMK Nusantara 1 Kota Tangerang. Halo Bu Sugi. Ya, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Iya, nah kemudian kepada yang terhormat Ibu Neisa Nadia Lestari, MPSI, psikolog yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Juga sudah bergabung ya. Boleh tepuk tangan virtual nggak apa-apa. Nah setelah itu juga ada yang terhormat Bapak dan Ibu dari PT Linknet TBK First Media. Kemudian ada siapa lagi, Kak Aziz? Dan juga orang tua, wali murid, serta guru-guru dan juga siswa yang saat ini sedang menonton di rumah. Iya, Halo. pastinya halo semuanya, pastinya semua dari SMK Nusantara 1 Kota Tangerang ya yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada webinar hari ini. Sekali lagi terima kasih Betul. atas kesediaan waktunya. Insya Allah hari ini webinar kita akan bermanfaat karena akan banyak sekali insight-insight baru yang insya Allah bisa sama-sama kita petik ya Kak ya. Iya. Oke, Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya. yap. Untuk selanjutnya ini kita akan ada speech ya Kak Aziz ya, Ya, perwakilan dari sekolah. Nah jadi betul. Bapak Ibu semuanya sebelum memulai acara pada hari ini kami memohon kesediaan dari Ibu Sugiharti Somi Fitri MPD selaku perwakilan dari SMK Nusantara 1 Kota Tangerang untuk dapat memberikan kata sambutannya. Kepada Ibu Sugiharti waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya alhamdulillah Bapak Ibu guru, anak-anakku semua dan semua sivitas sekolah Nusantara 1 Kota Tangerang. Ya alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua pada siang hari ini. Ya alhamdulillah di tengah masa pandemi saat ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah SWT. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kepada First Media yang telah mensponsori acara webinar SMK Nusantara, sponsor by First Class ya dan sponsor by First Media seperti itu. Ya alhamdulillah ini sebuah kegiatan yang Masya Allah ya, bagi kami dunia pendidikan itu sebuah kegiatan yang luar biasa, sangat mendukung sekali gitu ya di tengah era digitalisasi pendidikan saat ini. Peran First Media mungkin memang itu sangat dibutuhkan oleh kami ya, dunia pendidikan khususnya sebagai sebuah bentuk dukungan dalam pengembangan digitalisasi pendidikan seperti itu. Dan saya pun mengucapkan terima kasih kepada para sivitas sekolah SMK, SMP, dan SMA Nusantara 1, orang tua murid, dan seluruh stakeholder yang menghadiri acara webinar pada saat ini. Tema webinar pada saat ini digitalisasi memanfaatkan digitalisasi pendidikan dalam pengembangan potensi diri siswa. Ya alhamdulillah Bu Neisa Nadia Lestari juga sudah hadir di tengah kita saat ini, dan dengan tema ini memang sebuah tema yang sangat pas gitu ya di tengah era pandemi saat ini. Kami dunia sekolah, dunia pendidikan di tengah masa pandemi saat ini memang mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, ya memang harus mampu beradaptasi gitu ya dengan dunia dengan dunia teknologi seperti itu. Karena di era 4.0 saat ini di mana digitalisasi itu sudah merambah semua aspek kehidupan kita,
apalagi dunia pendidikan. Dari tengah masa pandemi saat ini begitu sangat cepatnya ya perubahan terjadi di dunia pendidikan, di mana proses kegiatan belajar mengajar walaupun di masa pandemi saat ini ya mau tidak mau memang tetap harus berjalan begitu. Karena sebagai sebuah amanah bagi kami para guru dunia pendidikan, perkembangan pendidikan siswa itu harus tetap dilakukan seperti itu. Nah, oleh karenanya di sanalah kami harus cepat beradaptasi dengan teknologi ya, di mana KBM itu bisa tetap berjalan dengan melalui digitalisasi pendidikan, katakanlah seperti itu. Nah, di sini juga yang mudah-mudahan nanti Ibu Nesya bisa memaparkan ya dengan memanfaatkan digitalisasi pendidikan ya, kita bisa lebih mudah mengembangkan potensi siswa. Biarkan seperti itu. Karena memang anak milenial sekarang itu Masya Allah begitu dekatnya mereka dengan gadget gitu ya. Nah, sementara gadget itu memang ada dua sisi, ibarat dua sisi mata pedang ya. Bisa dari sisi positif, bisa sisi negatifnya. Nah, yang perlu kita kembangkan saat ini adalah memang bagaimana gadget tersebut bisa dimanfaatkan ya untuk pengembangan potensi mereka, anak-anak kita, apalagi di tengah proses pembelajaran daring yang dilakukan pada saat ini. Sudah hampir setahun kita melakukan proses pembelajaran daring, ya, proses pembelajaran online. Nah, di sini berarti memang kami para guru itu memang harus betul-betul bisa jeli gitu ya, memanfaatkan digitalisasi di dunia pendidikan seperti ini, sehingga potensi-potensi siswa itu tetap terus bisa berkembang. Bahkan dengan kedekatan para milenial ini dengan teknologi itu semoga memang bisa ada sebuah percepatan gitu ya dalam pengembangan, dalam pengenalan dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh mereka semuanya seperti itu. Mungkin itu harapan dari saya khususnya selaku Kepala SMK Nusantara 1 yang mudah-mudahan dengan diadakannya webinar ini kita mendapatkan update ilmu gitu ya, yang mudah-mudahan dari narasumber yang ada. Nah, nanti kami bisa atau kita semua bisa menggali ya informasi yang didapatkan dari narasumber pada saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali juga Ibu Sugiharti Somi Fitri MPD atas kata sambutannya. Nah, setelah mendengarkan kata sambutan dari Ibu Sugiharti, saya kembali lagi nih ingin mengajak ngobrol-ngobrol Kak Aziz. Halo Kak Aziz, Ya, apa halo. kabar dunia? Masih Baik di seberang dunia. sana ya? Masih. Oke, nah Kak Aziz ini sebelum lanjut ke acara selanjutnya, saya sebenarnya pengen ngajak ngobrol-ngobrol dulu nih, pengen nanya pengalamannya Kak Aziz selama penerapan PJJ ini sudah berapa lama nih melakukan penyesuaian dengan sistem pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini? Wow, sebenarnya kalau dibilang siap atau tidak siap, SMK Nusantara 1 itu adalah sekolah yang siap sekali menjalankan program pembelajaran jarak jauh. Karena sebelumnya kita juga sudah punya learning management system, jadi bukan hanya belajar secara tatap muka, tapi juga melakukan pembelajaran jarak jauh melalui online, seperti itu. Oh, jadi sebenarnya penerapan PJJ ini sudah sejak kapan? Sudah sejak tahun lalu. Tahun lalu, oh iya ya lumayan ya, berarti ini sudah hampir setahun ya. Betul, karena sebelum pandemi juga kita sudah menjalankan online learning, sehingga pada saat terjadi pandemi dan diharuskan kita untuk melakukan PJJ, nah kita sudah siap gitu. Sudah siap.
Nah, Wah keren juga ya. Berarti sebenarnya sudah betul. mulai terbiasa dong menggunakan teknologi untuk kegiatan belajar mengajar gitu. Karena kan Iya, memang ya tadi Kak seperti yang Kak Aziz bilang gitu karena situasi pandemi jadi ya mau tidak mau pembelajaran jarak jauh itu ya memang harus melibatkan teknologi begitu ya Kak ya. betul. Itu dia Hmm, tantangannya gitu. mm, mm, Dan mm. di webinar kali ini kita bukan hanya membicarakan tantangannya, tetapi juga bagaimana kita bisa mengembangkan potensi diri siswa supaya bisa Betul. beradaptasi di era digitalisasi seperti ini. Iya, betul. Dan itu merupakan tantangan tersendiri dan pastinya awal-awal ya tidak dipungkiri pasti repot ya Kak ya, namanya penyesuaian Betul. begitu kan. Nah, meskipun memang saya tahu pasti lama-lama sudah mulai terbiasa, tapi yang namanya tantangan pasti selalu ada. Nah, Iya. untuk itu Bapak dan Ibu sekalian belajar dari situasi kita sebelumnya supaya ke depannya metode pembelajaran semakin lincah dan adaptif dengan perubahan yang terjadi. Nih, saya kasih tahu ya, ini ada solusinya dari First Media, Bapak Ibu namanya First Class. Nah katanya nih First Class ini bisa mengakomodir berbagai metode pembelajaran. Tidak hanya daring tapi juga luring saat tatap muka di sekolah ataupun yang hybrid atau blended learning yang mengkombinasikan daring dan juga luring. Begitu Kak Aziz. Wow, luar biasa. Gitu. Programnya Nah, bagus sekali ya, First Class ya. mhm. Nah, kalau misalnya mau tahu lebih banyak nih, Kak Aziz sudah hadir bersama kita, rekan dari Ya. First Media. Nah, kita bisa tanya-tanya nih, seperti apa sih solusi yang ditawarkan dari First Class gitu kan. Nah, untuk itu mari kita simak bersama presentasi dari Bapak Chua Freddy selaku Regional Head Sales PT Linknet Tbk First Media. Kepada Bapak Chua Freddy, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bu Bella. Oke, bentar ya. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang kepada Kepala Sekolah SMK Nusantara 1, Ibu Sugiyarti Sumfitri, dan Wakil Guru dengan Bapak Muhammad Aziz. Selamat pagi rekan-rekan guru dan orang tua siswa. Selamat pagi Ibu Neisa Nadia Lestari selaku narasumber kita, dan selamat pagi rekan-rekan First Media. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Chua Freddy sebagai Regional Head Sales PT Linknet Tbk. Izinkan saya sedikit membahas tentang pandemi COVID-19 yang saat ini sedang kita alami bersama ya. Pandemi ini sangat memberikan tantangan besar bagi kita semua, terutama di bidang pendidikan. Yang sebelumnya semua pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, tetapi sekarang semua dilakukan dari jarak yang sangat cukup jauh. Maka dengan ini kami First Media mencoba mensupport dunia pendidikan dengan adanya platform atau LMS pembelajaran First Class. First Class merupakan platform belajar mengajar dengan sistem pengelolaan sekolah sehingga dapat mempermudah semua pembelajaran baik secara daring, luring, maupun blended learning. First Class dilengkapi ribuan materi dan kecerdasan buatan sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku saat ini. Platform First Class sendiri dapat diakses melalui browser maupun aplikasi mobile sehingga mempermudah penggunanya. First Class membantu kegiatan belajar mengajar dari sisi sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Dari setiap sisi tersebut, aplikasi First Class membantu suatu koneksi antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, dari sisi orang tua akan sangat merasakan bantuan dari aplikasi First Class, karena adanya fitur orang tua di mana orang tua bisa mendapatkan notifikasi real time terkait informasi dari sekolah. Dan orang tua bisa langsung memantau hasil evaluasi pembelajaran secara online. Berbagai kemudahan yang diberikan aplikasi First Class untuk orang tua dalam mendampingi siswa belajar di rumah antara lain, yang pertama, pengawasan anak yang lebih praktis. Yang kedua, orang tua bisa mendapatkan informasi hasil belajar anak dengan cepat untuk memantau prestasi anaknya, karena aplikasi First Class berbasis online. Sebagai contoh bisa dilihat pada layar Bapak dan Ibu saat ini. Orang tua dapat mengetahui jadwal kegiatan sekolah secara akurat melalui aplikasi ini. Yang keempat, anak-anak bisa mendapatkan kualitas pendampingan yang optimal seperti layaknya di sekolah. Dan yang kelima, orang tua bisa memantau kedisiplinan anaknya.
Saat ini fitur First Class ada 10 macam dan yang menjadi unggulan adalah yang pertama bimbingan konseling, yang kedua konten K13, yang ketiga rapor dan laporan nilai, yang keempat feedback, dan yang kelima adalah akun orang tua. Karena fitur-fitur ini tidak dimiliki LMS lain selain ada di First Class. Firstmedia akan terus mendukung bidang pendidikan dan memberikan program CSR bagi guru dan orang tua, serta dukungan LMS yang tentunya dapat mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan optimal dengan fitur-fitur yang lengkap. Oleh karena itu, Firstmedia dalam bentuk mendukung dan mengapresiasi atas dedikasi tenaga pengajar, selama pandemi kami memberikan gratis hingga 3 bulan berlangganan Firstmedia, dengan tujuan dapat membantu dan mempermudah para tenaga pengajar melaksanakan PJJ dan penerapan pendidikan digital. Nah, untuk pendaftaran program gratis berlangganan 3 bulan ini, Bapak atau Ibu bisa langsung mengunjungi website kami yang sudah diinfokan pada kolom chat. Dengan mengisi beberapa pertanyaan dan melampirkan NUPTK, KTP, dan kartu keluarga. Dan perlu saya ingatkan, pendaftaran ini hanya berlaku sampai 31 Maret 2021. Dan tidak ketinggalan, Firstmedia juga memberikan program promo untuk orang tua siswa yang telah hadir di dalam webinar ini. Sebagai bentuk apresiasi kami kepada orang tua siswa, kami memberikan berupa promo diskon 15% selama 12 bulan. Bonus 3 bulan all channel, bonus 3 bulan speed upgrade, dan voucher Tokopedia sebesar 50.000. Luar biasa banyak bonusnya untuk Bapak Ibu dari Firstmedia saat ini. Untuk pendaftaran program ini, Bapak atau Ibu bisa mengunjungi website kami yang sudah kami infokan di dalam kolom chat, atau bisa menghubungi sales representatif kami juga. Pendaftaran ini berlaku sampai akhir Februari 2021. Semoga melalui webinar kita hari ini bisa menjadi bekal kita semua untuk lebih baik lagi menghadapi era teknologi ini, sehingga dapat terus bertumbuh serta memberi yang terbaik untuk generasi muda kita. Firstmedia akan terus memberi dukungan dan berinovasi untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu terkait First Class, CSR Peduli Guru, atau program promo orang tua siswa, bisa memberikan pertanyaan pada kolom chat atau fitur Q&A. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Choa, terima kasih kembali atas presentasinya Pak. Tadi saya sempat dengar penawaran bonusnya, cukup menarik ya, banyak sekali itu bonusnya hari ini. Jadi untuk Dan yang itu tertarik atau ingin. Hanya di saat event ini aja Bu Bella. Iya betul, jadi kalau misalnya event ini udah selesai, udah nggak berlaku lagi ya? Ada masanya Bu. Kalau untuk Ada yang masanya. orang tua siswa sampai akhir Februari, kalau untuk yang Peduli Guru kita sampai akhir Maret 2021. Oke, jadi ada yang sampai akhir Februari, yang satunya lagi ada sampai akhir Maret. Oke, nah kalau kayak gitu harus adu cepet-cepetan tuh kalau mau dapat bonusnya, karena bonusnya lumayan banyak juga tuh tadi saya lihat gitu ya. Wah lumayan ini siapa tahu aja nanti banyak yang tertarik ya menggunakan First Class karena ini merupakan fitur yang menjadi solusi saat ini gitu. Jadi ini berdasarkan pemaparan dari Pak Choa tadi bisa kita simpulkan keunggulan fitur First Class dibanding dengan beberapa LMS yang lain itu diantaranya fitur First Class ini memiliki bimbingan konseling ya Pak ya. Kemudian juga ada konten K13, ada juga untuk rapor dan juga laporan nilai, kemudian juga ada feedback dan juga akun orang tua juga, semuanya lengkap ada di dalam First Class itu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Choa untuk pemaparannya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kita balik lagi nih ke Kak Aziz. Gimana Kak Aziz tadi sempat ngelihat nggak pemaparannya Pak Choa tadi? Wow, banyak banget ya fitur dari aplikasi First Class ya. Dan pastinya sangat banget buat orang tua, murid, atau bahkan untuk guru. Karena tadi ada program untuk Peduli Guru ya. Pastinya karena dia betul ada fitur feedbacknya juga kan, jadi bisa dijadikan sarana komunikasi antara orang tua, murid dan juga guru gitu
Iya, siapa tahu aja ke depannya SMK Nusantara 1 Kota Tangerang tertarik gitu ya menggunakan first class, nanti bisa diobrol lebih lanjut lagi ya Kak ya. Iya. Oke. Oke, bisa. Nah, jadi selanjutnya nih Kak, setelah ini mau ada apa Kak? Setelah ini Mm-mm. kita langsung, kayaknya pemirsa udah nggak sabar untuk menyimak Mhm, materi yang sangat luar biasa dari mhm. Ibu Neysha. Maka dari itu kita langsung, serahkan saja. Saya serahkan kepada Kak Bella untuk Siap. mengambil alih acara ini sebagai moderator. Silahkan. Oke. Neng, udah live, Neng. Pemirsa, situasi semakin kacau. Waktunya kita berubah. Ayo, maju. Gimana maju? Ngakunya limited, tapi speed lama-lama. Paling bener First Media. Semua tanpa batas. Bebas internet dan ngebut sepuasnya. Nah, ini yang beneran tanpa batas. Baik Bapak dan Ibu, saya izin untuk melepas masker saya ya supaya ngobrolnya lebih enak. Nah, jadi hari ini tema webinar kita adalah memanfaatkan digitalisasi pendidikan dalam pengembangan potensi siswa persembahan SMK Nusantara 1 Kota Tangerang yang didukung oleh First Class by First Media. Nah, saya Bella Fauzi akan memandu talk show hari ini bersama dengan narasumber saya ini seorang psikolog muda, cantik, berbakat luar biasa. Mari kita sambut bersama-sama, ini dia Ibu Neysha Nadia Lestari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Halo Mbak Bella, apa kabar? Halo, baik. Saya enaknya manggilnya Ibu Neysha, apa Ibu Nadia atau Kakak atau Mbak atau gimana nih? Panggil Mbak Neysha aja Mbak Bella. Oh gitu, Biar panggil akrab. Mbak Neysha aja ya. Oke, baik. Iya. Nah, jadi tema kita hari ini sebenarnya sangat menarik sekali, Mbak Neysha, karena ini bagaimana cara kita bisa memanfaatkan digitalisasi pendidikan dalam rangka pengembangan potensi siswa. Ini sebenarnya banyak sekali yang bisa digali gitu ya, terutama di era digital ini, era sosmed di mana anak-anak sekarang Gen Z ini atau milenial sangat melek sekali dengan sosmed, dan sebenarnya banyak kesempatan yang bisa diambil dari situ gitu. Kalau kita bijak justru malah kita bisa belajar banyak dari sosmed yang ada di era digital seperti sekarang ini. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tema kita hari ini, Mbak Neysha, saya ingin menampilkan insert Mentimeter di mana kita akan menampilkan polling untuk Bapak dan Ibu bisa turut berpartisipasi ya mengikuti polling kita. Nah, jadi link Mentimeternya ini sudah ditampilkan di sini ya di www.menti.com dengan kodenya 5552592. Saya ulangi lagi sekali lagi, www.menti.com dengan kodenya 5552592. Nah, itu dia tadi nomor kodenya ya. Nah, nanti bisa masuk ke link tersebut, kemudian nanti bisa ikutan polling yang ada di dalam Mentimeternya. Dan nanti di akhir acara kita akan menampilkan hasil dari polling tadi, gitu ya. Oke, baik, kembali lagi ke Mbak Neysha. Jadi terkait dengan tema kita hari ini, memanfaatkan digitalisasi pendidikan dalam pengembangan potensi siswa. Nah, apa yang ingin terlebih dahulu, adakah materi yang ingin Mbak Neysha sampaikan? Oke. Iya Mbak Bella, ini topik yang seru banget ya, dan mudah-mudahan juga bisa sangat bermanfaat. Kita bisa banyak sharing nih Bapak Ibu guru dan juga orang tua wali murid yang hari ini hadir. Saya izin untuk cerita sedikit, share sedikit tentang materi hari ini. Nanti setelah itu Bapak Ibu silahkan banget kalau mau tanya jawab, mau ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal lain yang ingin didiskusikan, kita akan bahas setelah ini. Saya share screen-nya ya. Oke. Aman Mbak Bella, udah kelihatan ya? Kan, Oke, sip. sudah ada Baik, itu Bapak Ibu. judulnya.
Ya, siap. Hmm. Sebelumnya salam kenal Bapak Ibu semuanya, senang sekali hari ini berkesempatan menyapa dan bertemu virtual dengan Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu guru dari SMK 1, SMK Nusantara 1 Kota Tangerang ya. Ini saya udah sempat lihat-lihat, wah seru-seru banget nih jurusan-jurusan di sana dan sangat erat dengan teknologi gitu. Jadi hari ini kita mau bahas gimana sih kita bisa memanfaatkan digitalisasi pendidikan dalam pengembangan potensi siswa. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu tahu dulu gitu Bapak Ibu. Kita kayaknya sering banget ya dengar kata-kata potensi ketika bicara tentang pendidikan, terutama Bapak Ibu guru gitu ya, pasti sering banget bicara potensi siswa, bagaimana mengembangkannya, mengoptimalisasinya gitu. Tapi potensi itu sebetulnya tuh apa sih gitu kan? Ini saya coba ambil definisi dari KBBI, Bapak Ibu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Potensi itu sebenarnya adalah sesuatu yang punya kemungkinan untuk dikembangkan. Ini makanya saya taruh gambar ini nih, benih yang mau ditanam di tanah. Kenapa? Karena itulah potensi Bapak Ibu. Jadi ketika kita bicara tentang potensi, itu sama dengan kita bicara benih yang sudah ada di dalam tanah, gimana caranya itu bisa dikembangkan melalui mungkin harus disiram, harus diberi pupuk, harus dirawat, dapat matahari yang cukup, gitu kan. Sama seperti siswa, semua diri siswa itu pasti membawa potensi, pasti punya nih potensinya masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana gitu kan mengembangkannya. Oke, sebelum kita bahas nih gimana mengembangkannya, kita perlu tahu dulu kenapa sih Bapak Ibu kok kita perlu membahas bagaimana mengembangkan potensi ini gitu kan. Kenapa sih potensi itu kan sesuatu yang nggak kelihatan ya, kadang-kadang susah gitu didefinisikannya karena ya kalau misalkan itu belum terwujud, belum ditampilkan oleh siswa, kita nggak bisa tahu potensi siswa itu apa. Kenapa kita perlu berusaha mencari tahu, perlu sadar kalau siswa itu punya potensi yang berbeda gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah dengar nih ilustrasi seperti ini. Jadi ini gambarnya menceritakan ini ada seorang bapak yang ketemu dengan berbagai macam jenis binatang gitu ya. Di sini ada kera, ada penguin, ada gajah, ada ikan, ada anjing gitu ya. Kemudian bapak ini bilang, ini saya mau ngetes kalian semua ya, mau nguji, tapi biar ujiannya fair, biar ujiannya adil, ujiannya sama semua ya. Semuanya harus manjat pohon itu, gitu kan, kata si bapak. Loh, gimana kok harus manjat semuanya? Padahal ini ada penguin, ada gajah, ada ikan, emang mereka bisa manjat gitu. Kera sih enak ya, kebetulan memang bisa manjat pohonnya. Tapi kalau binatang-binatang yang lain juga sama, disuruh manjat, kok kayaknya malah nggak sesuai gitu sama kemampuan mereka. Nah, jadi di sini quote dari Bapak Albert Einstein ya bilang bahwa semua orang itu sebetulnya adalah jenius gitu, semua orang cerdas. Tapi kalau kita menilai seorang anak sama kayak kita menilai menilai seekor ikan gitu melalui kemampuan untuk memanjat pohon, ya kita akan anggap ikan itu nggak bisa apa-apa kan, karena dia sama sekali nggak bisa manjat pohon. Dan ikan itu juga nantinya akan percaya kalau oh aku ini tuh nggak bisa apa-apa karena aku cuma pernah disuruh manjat pohon, kemudian aku ternyata nggak bisa. Jadi dia mungkin akan berpikir aku nggak bisa apa-apa. Nah, jangan sampai Bapak Ibu kita menjadi pendidik atau menjadi orang tua yang tidak sengaja melakukan hal ini gitu. Kita menganggap semua anak punya potensi yang sama, jadi kita kasih ujian yang sama, tapi kemudian itu nggak sesuai gitu dengan kemampuannya mereka, sehingga akhirnya mereka merasa, aduh aku kayaknya nggak bisa nih, akhirnya mereka jadi tidak percaya diri. Itulah Bapak Ibu kenapa penting sekali kita tahu potensi siswa itu beda-beda dan kita berusaha untuk menggali dan mengembangkannya. Nah, tadi kita bicara tentang contoh di hewan-hewan ya, ada yang bisa manjat, ada yang jagonya lari, ada yang jagonya mungkin berenang gitu kan. Tapi kalau kita bicara tentang manusia, kita bicara tentang anak-anak ataupun diri kita sendiri, Bapak Ibu mungkin juga sudah familiar dengan teorinya Howard Gardner yang namanya multiple intelligence. Teori ini pada dasarnya bilang bahwa semua orang itu punya kecerdasan yang berbeda-beda. Dan kecerdasan itu definisinya luas sekali.
Jadi tidak seperti yang mungkin selama ini sering kita temui gitu. Kita anggapnya orang yang cerdas tuh yang jago hitung-hitungan, kalau enggak yang jago ngomong gitu. Kita lihat itu adalah orang yang cerdas. Padahal kalau menurut Pak Gartner ini ya, kecerdasan itu sangat beragam, sangat luas, bisa macam-macam, sehingga semua orang itu pasti sebenarnya cerdas dalam setidaknya satu hal. Nah, coba kita lihat contoh-contohnya nih. Ini macam-macam jenis kecerdasannya. Mungkin kalau yang kita paling familiar ini kecerdasan logika matematika, yang biasanya paling sering diuji kalau di sekolah ya, terutama sekolah-sekolah umum gitu. Kalau di SMK kan saya yakin udah menjurus nih sesuai dengan jurusan masing-masing. Tapi kalau di sekolah umum itu biasanya seringkali ujiannya ujian tulis atau enggak ujian untuk ngomong gitu ya. Jadi yang dianggap cerdas kemudian adalah anak yang nilai-nilai matematikanya bagus, nilai-nilai fisikanya bagus, gitu. Pelajaran-pelajaran yang seakan-akan jadi ini nih bintangnya, pelajaran bintang gitu kan. Orang-orang yang jago berhitung, orang-orang yang jago sebab akibat gitu, berpikir runut, itu dianggap sebagai orang-orang yang cerdas. Padahal ini hanya salah satu jenis kecerdasan nih, logika matematika. Tapi selain itu, ada lagi kecerdasan interpersonal. Nah, ini kecerdasan yang sebenarnya penting banget, Bapak Ibu. Karena kecerdasan ini kaitannya sama membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Dan inilah yang menurut penelitian sebenarnya paling berpengaruh kepada kesuksesan seseorang di masa depan gitu. Ketika seseorang itu jago untuk membangun hubungan dengan orang lain, dia kan akan mudah menempatkan diri ya. Mau dia jadi bawahan, dia akan jadi bawahan yang pintar menempatkan diri. Ketika nanti dia jadi bos, dia bisa jadi pemimpin yang baik juga gitu. Dia ketemu mungkin networking sama orang-orang baru, dia pintar cari kesempatan dan kemudian bisa ngajak banyak orang kolaborasi. Nah, ini juga adalah salah satu jenis kecerdasan yang perlu kita sadari dan perlu kita usahakan untuk dikembangkan di diri siswa. Nah, sebaliknya, yang mirip-mirip nih sama kecerdasan interpersonal, itu ada juga kecerdasan intrapersonal. Intrapersonal, kalau tadi kan interpersonal itu dengan orang lain. Kalau intrapersonal itu adalah ke diri kita sendiri. Jadi ada juga nih Bapak Ibu ternyata jenis kecerdasan yang kaitannya sama pemahaman diri. Jadi mungkin seseorang yang peka terhadap apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, dia tahu apa yang dia mau, dia orang yang percaya diri, ini orang yang kecerdasan intrapersonalnya berkembang dengan baik. Selain itu lagi, ada lagi kecerdasan linguistik, kecerdasan yang kaitannya sama verbal, yang anak-anak mungkin kelihatannya yang pinter ngomong, yang pinter nulis, yang kalau belajar dari buku bacaan itu cepat, mungkin tanpa harus ngerjain soal atau tanpa harus dijelaskan sama guru, dia bisa nangkap sendiri nih intinya, poinnya dari bacaan itu. Itu berarti kecerdasannya unggul di linguistik. Kemudian kecerdasan lain lagi adalah kecerdasan spasial atau visual gitu ya. Di sini Bapak Ibu mungkin ada yang kalau buka itu peta gitu ya dari HP, itu nggak perlu pakai diputer-puter. Kalau saya paling nggak bisa nih. Kalau saya buka peta itu harus di recenter, pokoknya arah saya ini harus sama kayak arah yang ada di peta. Kalau nggak saya pasti kebolak-balik gitu. Tapi ada orang-orang yang memang dia udah pinternya tuh cepet banget gitu. Tahu kanan kiri, depan belakang tanpa harus diputer-puter, itu dia udah gampang gitu membayangkannya. Ini biasanya orang-orang yang akhirnya jadi arsitek, desainer interior gitu, itu bagus, unggul gitu di dalam kecerdasan spasial. Terus ada lagi Bapak Ibu, kecerdasan naturalis. Kecerdasan dalam mengenali flora, fauna, dan makhluk hidup di sekitar kita. Kalau ini saya lihatnya biasanya ada orang-orang yang tahu banget tuh kayaknya jenis-jenis tumbuhan gitu ya, jenis-jenis binatang, hafal banget. Kalau buat saya mah semua daun tuh mirip-mirip gitu, kecuali daun pisang gitu ya. Kalau saya ngelihat itu tuh semuanya kayaknya sama aja. Tapi ada orang-orang yang tahu banget dari ciri daunnya, oh ini buah apel, oh ini buah apa gitu. Mereka bisa peka dengan perbedaan-perbedaan yang kayak gitu, itu berarti kecerdasan naturalisnya ini berkembang dengan baik.
Nah, kemudian ada lagi kecerdasan musikal ya. Ini orang-orang yang peka banget sama nada, yang tahu banget nih kalau ada fals-fals sedikit, perbedaan nada yang cuma beda sedikit itu mereka ngeh gitu ya. Terus gimana tempo, gimana ritme gitu tuh, semuanya kayak gampang sekali dikenali sama mereka. Makanya orang yang jago musik tuh biasanya mungkin nggak perlu pakai latihan, tapi sekali denger lagu tiba-tiba dia bisa mainin chord-nya di gitar gitu kan, atau enggak baru sekali denger lagu tiba-tiba dia udah bisa nyanyiin ulang gitu, karena mereka memorinya dan juga sensitivitasnya itu bagus sekali di nada-nada gitu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ada juga kecerdasan bodily kinesthetic atau kecerdasan gerak gitu ya, anggota gerak. Ini kaitannya dengan ketangkasan, dengan kelenturan, dengan bagaimana kita koordinasi antara otak dengan anggota gerak kita tuh bagus gitu. Makanya atlet-atlet nih biasanya yang kalau misalnya, kan kita kalau lagi main bola gitu atau olahraga ya, kadang-kadang saya tahu nih bola ini harus dikejar gitu, tapi nggak cukup cepat gitu untuk ngejarnya. Sementara kalau orang yang sudah terlatih dan bagus kecerdasan kinestetiknya, dia akan tangkas, akan cepat sehingga permainannya pun bagus gitu dalam olahraga. Kira-kira itu Bapak Ibu 8 jenis kecerdasan. Jadi sekali lagi ini mudah-mudahan bisa membuka mata kita atau mengingatkan kita ya, kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar tapi udah lama nih gitu. Mengingatkan kita kalau kecerdasan itu sangat luas, sangat beragam, sehingga ketika kita bicara tentang potensi, tentang mengembangkan potensi siswa, itu bukan hanya tentang pelajaran-pelajaran di sekolah, tapi benar-benar segala aspek kecerdasan ini, segala macam potensi ini punya kemungkinan untuk dikembangkan. Oke, itu tadi kaitan potensi dengan bakat ya, dengan jenis-jenis kemampuan atau kecerdasan. Tapi ketika kita bicara potensi, Bapak Ibu, itu sebenarnya kita juga bicara sangat erat kaitannya dengan minat. Kenapa? Karena potensi itu hanya terlihat ketika sudah diasah. Dan untuk mengasah, anak itu butuh punya kemauan dan punya persistensi, punya keteguhan nih. Saya mau coba gitu kan. Ibaratnya nih misalnya ada anak yang sebenarnya dia punya potensi untuk jago bermusik gitu ya. Tapi kemudian dia baru coba sebentar, mungkin baru latihan sedikit, kemudian udah nyerah, udah kayak udah males belajar lagi gitu. Nanti jadi nggak kelihatan kalau sebenarnya dia itu punya potensi yang tinggi di bidang musik gitu. Makanya kenapa penting banget untuk juga punya minat di dalam situ, anak ini diajak supaya tertarik, supaya dorongan internalnya itu tinggi untuk mau mempelajari apa yang dia perlu pelajari. Jadi minat ini punya peran tuh di situ, Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu menghadapi anak-anak di usia remaja ya, betul ya, di SMK, usia-usia remaja, sebenarnya kalau kita bicara minat tuh mereka ada di tahap mana sih gitu kan. Bapak Ibu kalau menurut teori dari Donald Super nih ya, ketika anak berusia 0 sampai 14 tahun, itu minat mereka itu baru dalam fase pertumbuhan. Artinya mereka di situ baru lihat nih kalau oh di dunia ini tuh ada toh yang namanya main musik, ada toh yang namanya olahraga, ada toh yang namanya make up gitu ya, mungkin sering lihat mamahnya gitu, oh gini toh make up gitu kan, dia baru lihat, baru nyoba mungkin pertama kali. Tapi ketika sudah di usia 15 sampai 24 tahun, sebentar maaf, saya dengar feedback, apakah di Bapak Ibu suara saya aman? Oke, ini udah hilang. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi kalau di usia remaja, anak itu fasenya eksplorasi. Jadi di sini mereka mungkin sudah mulai punya pilihan, kayaknya aku minat di dalam bidang broadcasting nih, atau kayaknya mungkin aku minat di bidang akuntansi gitu. Tapi di sini mereka sifatnya belum permanen. Di sini mereka baru sementara punya pilihan, sementara coba dulu tekunin, tapi bukan tidak mungkin akhirnya mereka merasa kayaknya aku lebih minat di yang lain deh. Akhirnya mereka memilih untuk menekuni karir lebih jauh itu di bidang selain dari yang mereka sudah pelajari gitu.
Jadi penting untuk anak di tahap remaja ini tetap melakukan eksplorasi, tetap melihat banyak pilihan supaya kemudian mereka tetap terbuka gitu ya, nggak terlalu cepat untuk menetapkan apa yang menjadi pilihan mereka. Fase penetapan itu baru masuk di usia 25 sampai 44 tahun. Makanya mungkin Bapak Ibu bisa bercermin ke diri sendiri ya. Bapak Ibu biasanya akhirnya punya satu karir yang tetap gitu ya, yang ditekuni, nggak berubah-berubah lagi, itu setelah memasuki usia 25 tahun ke atas. Makanya kemudian di sini mungkin Bapak Ibu di SMK Nusantara 1 ini ada yang sudah menjadi guru sekian puluh tahun gitu, karena memang sudah fase penetapan. Oh, memang menjadi guru ini adalah panggilan jiwa saya gitu. Memang saya ingin menekuni karir sebagai guru sampai seterusnya gitu. Nah, baru kemudian setelah itu ada fase pemeliharaan, karir ini tetap dijalani, di-maintain gitu ya, dan kemudian mengalami penurunan di usia 64 tahun ke atas. Usia-usia pensiun ketika memang sudah tidak menekuni satu karir lagi, sudah meninggalkan itu dan mungkin beralih ke kegiatan lain, itu memang sudah tidak berkembang lagi minatnya. Yang perlu kita perhatikan, lagi-lagi Bapak Ibu, untuk siswa-siswa kita di usia remaja, itu adalah fase eksplorasi di mana mereka perlu untuk mencoba berbagai macam hal dan melihat berbagai macam kemungkinan. Oke, sekarang pertanyaannya, kita tahu nih kalau mengembangkan potensi itu butuh minat. Sekarang gimana nih cara supaya Bapak Ibu guru ataupun Bapak Ibu wali murid bisa membantu siswa supaya berkembang potensinya? Kuncinya cuma satu Bapak Ibu, dan saya udah taruh nih di gambar di sebelah kanan ini. Kuncinya adalah menumbuhkan rasa cinta terhadap belajar di diri anak-anak. Kelihatannya sederhana ya, yang penting anak tuh senang belajar gitu kan, cinta belajar. Tapi gimana nih caranya? Maksudnya kan nggak mudah ya membuat anak itu punya kecintaan terhadap belajar. Kalau dari saya prinsipnya 3 ini Bapak Ibu. Yang pertama, belajar itu harus dibuat menyenangkan. Gimana caranya belajar itu terasa menyenangkan? Yang pertama harus ada keterlibatan dari siswa, jadi jangan sampai siswa itu hanya mengkonsumsi secara pasif gitu, apa yang dibilang sama guru, apa yang dia tonton dari video belajar mungkin, apa yang kemudian dia baca dari buku, itu dia hanya konsumsi satu arah, oh ya udah, oh ya gini gitu. Nggak bisa gitu. Mereka hanya akan merasa senang ketika mereka terlibat, mereka bergerak aktif gitu ya. Mereka mencoba, mereka benar-benar eksperimen sendiri, melakukan sendiri gitu. Kemudian relevansi, kenapa ini penting? Karena Bapak Ibu di usia remaja itu kita tahu mereka punya sifat egosentris. Artinya mereka itu masih berpusat kepada dirinya sendiri gitu. Mereka melihat dunia tuh tergantung dirinya gitu. Jadi kalau misalkan kita mengajarkan sesuatu, tapi siswa itu merasa nggak ada pentingnya buat dia, maka itu nggak akan masuk ke dia gitu. Dia nggak akan merasa semangat atau nggak akan termotivasi gitu ya untuk belajar itu kalau menurut dia itu nggak penting untuk dirinya. Saya ingat dulu kan kalau di SMA kalau nggak salah ya ada pelajaran ekonomi itu tentang produksi, distribusi gitu kan, tentang sistem perdagangan lah gitu. Nah, kadang-kadang kan tujuan belajar, kadang berusaha nih dibuat relevan di buku teksnya. Ada tujuan belajar untuk mengetahui bagaimana sistem perdagangan gitu. Nah, itu aja nggak akan terasa relevan buat siswa. Siswa itu baru merasa relevan kalau memang benar-benar emosinya nih terbangkitkan gitu ya. Jadi misalnya kalau sekarang nih dengan dunia digital seperti ini, dengan siswa-siswa kita yang masuk ke Gen Z gitu ya, mereka itu banyak yang mulai pingin coba punya online shop kecil-kecilan. Banyak yang mulai tertarik sama small business tuh kalau Bapak Ibu ngeh gitu ya sama trennya, banyak tuh yang mulai coba jualan-jualan online gitu. Nah, relevansinya kalau gitu belajar ekonomi adalah mungkin kamu mau nggak dapat tambahan uang jajan 500.000 setiap bulan, kamu cari duit sendiri gitu. Nah, itu baru relevan buat siswa. Mungkin mereka butuh kan, mereka ngerasa, oh iya ya, saya walaupun masih sekolah, saya tuh udah mulai loh bisa untuk bisnis. Gimana sih caranya? Baru di situ masuk pelajaran tentang produksi, tentang distribusi, tentang pemasaran. Itu akan lebih masuk ketika memang siswa ngerasa itu penting buat dia. Gitu. Nah, ketika itu sudah terasa relevan, baru kemudian rasa ingin tahu siswa ini juga otomatis akan tumbuh.
tanpa harus disuruh-suruh, mereka memang tertarik pingin cari tahu sendiri, nggak usah ditugasin, mungkin mereka udah baca-baca sendiri gitu kan. Nah, ini sekali lagi rasa ingin tahu ya Bapak Ibu, bukan rasa harus tahu. Jadi bukan karena disuruh gitu, bukan karena disuruh baca, bukan karena mau ada ujian, tapi memang dia penasaran gitu. Kemudian yang keempat, terkait sama penasaran tadi, harus ada tantangannya. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang suka main game gitu ya. Saya juga kadang-kadang kalau Bapak Ibu tuh mungkin banyaknya main Candy Crush gitu ya. Mungkin ada yang tahu main Candy Crush atau main game lain tuh. Kenapa sih kita bisa menghabiskan waktu sekian lama untuk main game? Karena kita tuh biasanya penasaran. Kita merasa tertantang gitu. Ada satu level yang dikit lagi nih kita nyampe. Dikit lagi kalau tadi waktunya lebih banyak dikit, atau kalau tadi timing loncatnya lebih pas gitu, itu bakalan bisa gitu. Nah, jadi kuncinya tantangan adalah itu harus ada sedikit di atas kemampuan siswa, jadi masih melebihi kemampuannya, tapi dia bisa mencapai itu kalau berusaha lebih gitu. Jadi jangan sampai, misalnya kemampuan siswa segini, jangan sampai Bapak Ibu memberikan tugas tuh terlalu jauh di atasnya, misalnya siswa belum paham, tapi kemudian sudah diberikan tugas, itu bukan penasaran yang ada, ini ya, udah menyerah duluan gitu, karena mereka belum paham. Tapi jangan juga mereka sudah pahamnya segini, tapi tugasnya di sini. Bosen nanti mereka, aduh ini mah udah bisa, udah tahu gitu, udah berkali-kali dipelajarin. Jadi tantangan itu posisinya sama kemampuan tuh harus kejar-kejaran, harus sedikit di atas kemampuannya dia. Kemudian belajar sesuai minat ini juga akan membantu untuk mengembangkan potensi siswa. Kuncinya sama lagi kayak tadi, harus berikan kesempatan buat eksplorasi. Mbak, tapi gimana nih kan materi itu udah ada kurikulumnya, semuanya udah disuruh gitu ya, capaian-capaian belajarnya itu harus apa aja tuh udah ada. Betul, tapi Bapak Ibu tetap bisa memberikan kesempatan eksplorasi. Misalnya coba deh, memberikan tugas kepada siswa, misalnya tunjukkan kalau kamu sudah baca bab 1, itu tapi tidak usah ditentukan bentuknya, jadi boleh dalam bentuk apapun. Mungkin kemudian siswa yang senangnya ngomong, bisa bikin video presentasi misalnya. Atau yang senangnya nulis, bisa bikin makalah. Yang senang desain mungkin bisa bikin poster. Yang senangnya mungkin ngobrol sama orang lain, bisa bikin formatnya podcast gitu ceritanya, lagi ngebahas si bab 1 ini. Disitulah kesempatan eksplorasi bisa dilakukan. Jadi bukan karena materinya sudah ada dari sananya, kemudian kita nggak mengembangkan dan kemudian nggak memberikan kesempatan eksplorasi, tapi selalu ada celah-celah di mana kita tetap memberikan kesempatan buat siswa mengasah minat dan bakat mereka. Kemudian biasakan juga kasih pilihan nih Bapak Ibu. Kalau memang bisa, seperti tadi ya, kita tidak tentukan sehingga di situ siswa bisa memilih. Nah, ketika mereka memilih, itu akan lahir rasa tanggung jawab. Ini pilihan saya sendiri nih, gitu. Misalnya siswa ada yang pengen repot nih, emang penasaran, pengen bikinnya poster gitu. Pengen bikin tugasnya dalam bentuk poster, kemudian dia ngerasa, aduh susah ternyata bikin poster, tapi kan pasti ada rasa tanggung jawab dong, tapi kan saya sendiri nih yang milih poster gitu kan, padahal mah kemarin kalau misalnya mau bikinnya tulisan aja juga bisa cepet jadinya, tapi karena dia milih sendiri, mungkin dia merasa, ini gak ada yang maksa saya loh, saya sendiri yang mau, jadi saya harus bertanggung jawab, gitu. Kemudian belajar tanpa beban, ini juga adalah kunci untuk membuat belajar itu menjadi proses pengembangan potensi. Kalau misalkan siswa belajar itu dikasih berbagai macam tuntutan, kalau misalnya mereka harus selalu sempurna, kemudian misalnya kalau salah dihukum, hukuman itu nggak selalu harus misalnya lari keliling lapangan segala macam ya. Hukuman itu kadang-kadang dengan misalnya guru bahas-bahas nilainya di kelas, atau orang tua komentar-komentar negatif gitu, itu mungkin terasa seperti hukuman buat siswa. Nah, ketika belajar ini kemudian mendatangkan hal-hal yang bikin dia sebel gitu, bikin dia nggak suka, otomatis dia akan merasa proses belajar sendiri nih sesuatu yang tidak menyenangkan gitu. Makanya kita perlu menciptakan suasana belajar yang ya udah biarin aja siswa menikmati prosesnya. Kalau memang salah nggak apa-apa, salah nanti kemudian apa yang bisa dipelajari dari kesalahannya itu. Biarkan aja mereka eksplor dan menjalani proses masing-masing. Mungkin nggak semuanya akan sama-sama ya, akan bareng-bareng sampai di target yang diharapkan gitu. Tapi setidaknya mereka bisa berproses sesuai dengan fasenya mereka masing-masing.
Oke, ini saya sharing sedikit, Bapak Ibu. Kebetulan saya juga jadi konsultan pendidikan teknologi. Jadi biasanya kalau guru-guru tuh lagi mau mengubah pembelajarannya jadi digital, apa sih metode-metode atau pendekatan belajar yang bagus untuk dilakukan gitu. Biasanya saya sering diskusi sama Bapak Ibu guru tentang ini. Nah, beberapa yang memang paling bisa cocok gitu dalam situasi pandemi seperti sekarang, terutama adalah 3 pendekatan ini Bapak Ibu. Student-centered learning, problem-based learning, dan flipped learning. Kalau student-centered learning, Bapak Ibu saya yakin sudah familiar nih, bagaimana pembelajaran itu bisa berpusat pada siswa. Tapi yang perlu kita luruskan, berpusat itu bukan berarti ya udah siswa yang cari materi sendiri, mereka yang bikin presentasi sendiri, mereka presentasi sendiri, teman-temannya dengar, gitu. Bukan berarti siswa jadi jalan sendiri, tapi yang jadi penekanan di sini sebenarnya adalah pembelajaran itu harus sesuai dengan karakteristik murid. Sesuainya gimana caranya? Ini ada beberapa praktik metode belajar yang bagus-bagus nih Bapak Ibu. Saya share dari Bapak Ibu guru lain yang sudah berhasil menerapkannya. Ini kalau di luar, di Amerika terutama itu sering Bapak Ibu guru melakukan yang namanya Genius Hour nih Bapak Ibu. Genius Hour ini sebenarnya diadaptasi dari perusahaan, beberapa perusahaan di luar seperti Google itu tuh biasanya menerapkan rules dalam 1 minggu, karyawan boleh pakai 1 jam untuk melakukan hal-hal di luar pekerjaan mereka. Jadi mereka boleh explore, melakukan apapun, terserah, yang nanti akan bermanfaat buat si perusahaan gitu. Nah, ternyata Bapak Ibu, ketika diterapkan model seperti ini, banyak solusi-solusi teknologi dari Google ini yang akhirnya keluar justru dari program-program yang karyawannya jalankan di Genius Hour ini. Jadi ternyata ketika mereka diberikan kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka mau, untuk belajar apapun yang mereka penasaran gitu, itu malah lebih menghasilkan daripada apa yang sudah kita suruh-suruh nih. Kalau kita tentuin buat mereka, kamu pokoknya harus belajar ini. Itu jadinya lebih terpaksa mungkin ya, jadi kayak aduh sebenarnya nggak pengen-pengen banget belajar ini gitu kan. Ternyata ditemukan seperti itu sehingga akhirnya banyak sekolah di Amerika yang juga melakukan ini. Siswa-siswanya punya 1 jam bebas, tapi ini ada proyeknya. Jadi dalam 1 jam itu mereka bukan istirahat ya, bukan beda gitu sama waktu istirahat di mana mereka makan dan main, tapi ini adalah mereka bahas satu proyek yang mungkin mereka minati sama teman-temannya yang punya minat serupa. Terus ada lagi praktik lain yang bisa Bapak Ibu coba, ini namanya menu belajar. Jadi dalam 1 hari biasanya kan kita ada jadwal pelajaran, kali ini bisa dibikin misalnya ini ada menu, jadi kayak lagi di restoran gitu. Menunya hari ini ada misalnya matematika, ada ekonomi, ada fisika, ada apa. Kemudian siswa itu pilih sendiri, oh ya saya pengennya ibaratnya ambil menu utamanya ini, kemudian ambil nanti tambahannya, dessertnya mau yang apa gitu. Itu bisa di mata pelajarannya, bisa juga di model yang tadi saya bilang kayak tugas-tugas yang mereka buatnya, itu juga bisa dikasih menu dan mereka nanti siswa-siswa tuh pilih sendiri. Itu adalah contoh-contoh penerapan student-centered learning. Kemudian ada lagi problem-based learning. Ini saya paling suka nih. Problem-based learning ini cocok banget Bapak Ibu untuk diterapkan di masa pandemi PJJ seperti ini, karena ini pelajarannya jangka panjang gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal kasih satu masalah real, masalah dunia nyata yang mungkin relevan buat siswa. Jadi mungkin terkait dengan pengelolaan sampah nih. Sekarang sampah-sampah ini kayak gini, kondisinya gini, itu dipaparkan. Atau mungkin yang lebih dekat dengan kehidupan siswa, mungkin tadi ya soal gimana pemuda-pemuda, anak-anak remaja usia mereka tuh sekarang banyak banget dan sebenarnya sudah bisa untuk mulai menghasilkan penghasilan sendiri gitu. Itu masalahnya. Kemudian apa nih proyek yang mereka mau buat supaya bisa memecahkan masalah itu. Biasanya itu berkelompok, jangka panjang, jadi kemudian dari minggu ke minggu mereka tuh diskusi kelompok. Oke, minggu ini kita tentukan goal atau produk yang nanti mau kita buat. Minggu depan kita coba mulai bikin prototipe pertama. Minggu depannya lagi mungkin diperiksa ke gurunya, kemudian gurunya kasih feedback, minggu depannya lagi revisi gitu. Jadi ini jangka panjang sehingga akhirnya dalam proses itu otomatis siswa terasah berbagai keterampilannya.
keterampilan kerjasama, keterampilan komunikasi, berpikir kritis, kreatif, dan segala macam yang lain di luar si pelajarannya itu sendiri. Dan yang ketiga, ada juga praktik belajar nih flip learning, Bapak Ibu. Jadi, pembelajaran itu dibalik gitu ya. Kalau biasanya Bapak Ibu menjelaskan dulu, mungkin lewat Zoom ya kalau sekarang, penjelasan dulu, kemudian nanti PR kerjakan masing-masing gitu. Nah, kalau flip learning ini dibalik, jadi ketika belajar, mempelajari materi, itu siswa disuruh sendiri. Kamu baca dulu, atau enggak kamu nonton dulu buku yang video yang materinya tentang ini. Nanti ketika bareng-bareng, itu justru adalah pendalamannya. Jadi, ngerjain soalnya, diskusinya, atau mungkin dalam bentuk debatnya, prakteknya, itu dilakukan bareng-bareng. Siswa itu datang sudah dengan bekal yang mereka pelajari dan bawa masing-masing. Ini juga bagus untuk mengasah potensi siswa karena mereka ada kesempatan untuk belajar sendiri, untuk belajar mandiri nih di sini Bapak Ibu. Oke, nah sekarang kita mau bahas Bapak Ibu, ketika konteks pembelajaran digital, itu Bapak Ibu pandangannya sekarang seperti apa sih? Apakah pembelajaran digital ini sesuatu yang menyulitkan atau justru memudahkan buat Bapak Ibu? Saya ingin tahu dulu nih. Silakan Bapak Ibu coba buka menti.com dari HP-nya masing-masing. Ini Pak Aziz dan Ibu Sugiharti juga boleh untuk ikut coba buka dari HP menti.com, kemudian nanti masukkan kodenya 8144194. Nanti saya akan coba tampilkan hasil-hasil yang Bapak Ibu masukkan di dalam Menti ini. Jadi beda kalau yang tadi baru akan kita tampilkan di akhir. Kalau ini silakan Bapak Ibu coba buka sekarang dan isi sekarang. Kita live akan langsung tunjukkan hasilnya. Itu boleh dia. Ya Mbak Bella ya? Boleh, saya coba bantu ya. Seperti yang tadi sudah dibilang oleh Mbak Neisa, ini ada di layar kaca kita semua, ini ada tampilan dari Mentimeter. Nah, ini silakan diisi, linknya ada di layar, bisa dibaca ya di www.menti.com, masukkan kode 8144194. Nah, silakan dimasukkan kodenya, masuk ke link, kemudian nanti silakan langsung diisi polling di dalam Mentimeter ya. Nanti hasilnya akan langsung keluar dan langsung kita lihat bersama-sama. Begitu ya Mbak Neisa ya? Iya, ini saya coba share ya tampilan Mentinya. Udah ada beberapa Bapak Ibu yang coba isi. Oke. Hasilnya bisa langsung kita lihat. Nah, ini dia Bapak Ibu. Pertanyaan pertamanya, apa nih keterampilan yang menurut Bapak Ibu paling dibutuhkan di masa depan oleh anak-anak kita? Anak-anak kita, oke. Nah, ini menarik jawabannya ya, Mbak ya. Iya. Language, komputer, keterampilan digital, komputerisasi. Oke, entrepreneur, wah mantap. Keterampilan digital pasti. Emosional nih juga ada nih. Betul, ya penting semua sih sebenarnya. Cukup beragam jawabannya ya. Ini ada yang robotik loh Mbak Bella. Apalagi luar biasa. Robotik, ya. Keterampilan digital, ya cukup banyak yang jawab itu ya. Bahasa, ya. Banyak yang bernuansa ini nih, bernuansa teknologi ya Mbak Bella nih. Betul, karena memang sekarang masanya dituntut untuk seperti itu ya, Mbak Nisa ya. Oke, kita tunggu dulu. Ini jawabannya terus bertambah. Nambah terus, iya nih. Banyak yang berpartisipasi, bagus. Kurang lebih mungkin tadi kategorinya ada yang seputar digital, kemudian seputar bahasa dan komunikasi gitu ya. Betul. Ada yang seputar keterampilan emosi, manajemen diri gitu, keterampilan hidup nih. Iya, keterampilan hidup. Teknologi tadi sudah ya. Teknologi, ya public speaking, kesabaran. Oke, ini Bapak Ibu kalau lihat ada beberapa juga yang harus cerdas. Benar, iya dong tentunya. Kayak tadi Bu Sugiharti bilang kan, teknologi ini pedang bermata dua ya, jadi harus dilengkapi dengan keterampilan emosi juga untuk bisa memanfaatkan baik-baiknya nih. Iya. Bapak Ibu bisa lihat nih ada yang nih, Mbak Nisa. Ada yang semakin besar tulisannya, ini artinya banyak yang jawab itu. Iya. Tiga besarnya tuh teknologi, komunikasi, dan digital. Teknologi, komunikasi, dan keterampilan digital, ya. Betul. Betul.
Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bapak Ibu, masih ada Iya, satu pertanyaan lagi silakan nih. Mbak. Oke, Oke, ini nah ini pertanyaan pertanyaan berikutnya. selanjutnya dari Mentimeter. Seberapa yakin Bapak dan Ibu bahwa pembelajaran digital dapat mendukung berkembangnya keterampilan tersebut? Oke. Satu menjawab yakin, satu menjawab ragu-ragu, belum ada yang menjawab kurang yakin, sementara yakin sudah ada 2 orang, sekarang 3 orang. Ya, masih terus berubah. Kita tunggu prosesnya ya. Yang Oke, yakin ini semakin banyak nih. angkanya terus diupdate terus nih dia. Oke, silakan diisi ya Bapak Ibu polling Mentimeternya supaya bisa langsung kelihatan hasilnya. Kalau yang Sepertinya tadi lebih banyak yang jawabannya, menjawab yakin ya. karena Ini kalau yakin jawabannya tadi sudah ada teknologi 10 dan terus bertambah terus dia. bertambah, iya. Oke, kita tunggu dulu Yang, ya Mbak. boleh. Kita tunggu, mungkin Bapak Ibu ada yang masih proses. Ya, biasanya begitu. Tuh, Saya yakin udah kebanyakan yang jawab canggih-canggih kalau di yakin sini sih. mah. Mereka yakin, benar. Kebanyakan yang jawab yakin. Jadi memang pembelajaran digital memang ini bisa mendukung berkembangnya keterampilan seseorang gitu. Keterampilan Benar berdasarkan banget. kecerdasan yang berbeda-beda ya Mbak ya. Seperti yang tadi Mbak bilang tuh dari teorinya Howard Gardner, Theory of Multiple Intelligence. Oke, ini kayaknya udah nggak terlalu banyak bertambah. Saya kembalikan ke slide ya. Jadi sebagian tadi besar menjawab yakin. Jadi memang pembelajaran digital bisa mendukung berkembangnya sebuah keterampilan. Jadi itu merupakan tools yang mensupport ya. Iya, betul. Iya. Karena kan kalau tadi Bapak Ibu juga banyak jawabannya keterampilan yang paling dibutuhkan itu digital, kemudian keterampilan teknologi, pasti pembelajaran digital harus bisa mendukung ya, memang harus itu gitu kan. Kalau kita nggak belajar digital, gimana caranya nih siswa-siswa bisa berkembang keterampilan digitalnya? Iya, setuju sekali. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah berbagi pendapatnya. Saya jadi tahu nih Bapak Ibu kayaknya adalah guru-guru yang memang sangat terbuka dan mau belajar nih untuk mengikuti perkembangan dunia digital. Nah, ini kalau versi dari World Economic Forum Bapak Ibu. 10 keterampilan yang paling dibutuhkan di tahun 2025. Ini ada banyak ya. Di dalam 10 ini ada yang pakai dan juga, jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Wow, banyak sekali mungkin saya, ya Mbak. Banyak sekali. Iya, kalau kita bisa, kalau kita simpulkan kategorinya nih Mbak Bella, di sini ada 4 kategori utama ya Bapak Ibu. Ada pemecahan masalah, manajemen diri, bekerja dengan orang lain, dan juga penggunaan dan pengembangan teknologi. Keren nih Bapak Ibu, berarti tadi jawabannya udah kayak jawabannya World Economic Forum. Kurang lebih mirip-mirip ya terkait teknologi, tentang manajemen diri, tentang bekerja sama dengan orang lain, dan juga pemecahan masalah. Nah, sekarang kalau ditanya pembelajaran digital ini bisa menyulitkan atau membantu, saya akan ambil perspektif seperti yang tadi Ibu Sugiharti sudah sampaikan ya. Bagaimana kita memandang teknologi itu sebetulnya sesuatu yang netral. Dia tidak positif, dia tidak negatif, tergantung bagaimana kita melihatnya dan memanfaatkannya. Makanya saya ingin ajak nih Bapak Ibu, tadi saya juga udah lihat kebetulan di Q&A ada yang bertanya dampak positif dan negatifnya apa nih Mbak? Gitu. Mungkin saya nggak akan bilang ini dampak positif dan negatif. Saya akan bilang ini adalah tantangan dan potensi. Artinya sebelum kita melakukan apapun, si teknologi itu sendiri punya tantangan, tapi juga punya potensi gitu. Nah, sekarang kita mau menyasar ke yang mana? Mau berfokus ke yang mana? Kalau misalkan Bapak Ibu biasanya banyak yang suka curhat nih sama saya, aduh Mbak belajar jarak jauh nih pakai online, pakai digital itu tuh nggak enak gitu. Rasanya kok berjarak banget ya sama siswa. Kalau misalnya mereka ngapa-ngapain, nggak merhatiin atau apa, saya nggak bisa langsung datengin, saya nggak bisa langsung negur gitu. Rasanya kok jadi jauh gitu ya. Itu tantangannya. Tapi kalau kita lihat dari tantangan itu sebetulnya ada potensi bahwa kalau kita berjarak aja bisa connect sama siswa, artinya siswa ini berjarak pun bisa connect sama segala ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Dari internet itu mereka bisa belajar dari Harvard, mereka bisa belajar dari Cambridge,
dari universitas-universitas ternama di dunia, dari tokoh-tokoh terkenal dunia, mereka bisa belajar dan menyerap ilmu apapun tanpa perlu mengkhawatirkan batas ruang dan waktu. Itu adalah potensinya. Jadi kalau kita bisa melihat dan memanfaatkan yang ke situ, tentunya banyak sekali manfaat yang bisa siswa dapat. Kemudian tantangan lain adalah, aduh susah nih Mbak ngontrol anak-anak. Kalau misalkan mereka nggak ngumpulin tugas, saya nggak bisa langsung tanya gitu. Kadang-kadang dia ditanya malah mute gitu kan. Ada tuh kadang-kadang siswa yang kayak gitu. Tapi dengan guru tidak terlalu bisa banyak mengontrol, sebenarnya ini adalah kesempatan lagi buat siswa untuk melatih tanggung jawab dan penyelesaian masalah. Mereka jadi tanpa harus diinget-ingetin, mereka jadi harus tumbuh rasa tanggung jawab dan gimana nih caranya dia ngatur waktunya sendiri, nyelesain masalahnya sendiri. Nah, kemudian ada lagi tantangan itu biasanya terlalu banyak gangguannya. Belajarnya pakai HP misalnya atau pakai laptop, nanti ada notifikasi WA, ada notifikasi Instagram gitu kan. Baru belajar apa sedikit udah pengen scrolling. Itu sih bukan hanya siswa ya, kayaknya kita juga kayak gitu gitu. Kalau misalnya lagi kerja di HP tuh dikit-dikit ada notifikasi gitu. Tapi dengan gangguan ini lagi-lagi potensinya adalah siswa bisa melatih manajemen diri dan manajemen waktu. Jadi ini juga adalah keterampilan yang tadi dibutuhkan di masa depan. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, dibiarin aja dengan siswa menghadapi masalah-masalah itu, kemudian kita bimbing untuk menyelesaikan masalahnya, mereka jadi bisa melatih banyak keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depannya. Kemudian banjir informasi, ini terlalu banyak informasinya, nggak kayak di buku teks kan, udah jelas tentang pelajaran aja. Tapi kalau di internet itu terlalu banyak gitu informasinya. Nah, potensinya di sini siswa bisa berlatih untuk berpikir kritis, mengambil mana informasi yang memang mereka perlu dan sudah tahu itu benar gitu, itu informasi yang akurat dan kredibel. Lalu yang biasanya paling sering jadi tantangan atau kendala buat Bapak Ibu gurunya adalah kendala-kendala teknis. Aduh Mbak, saya nggak biasa nih pakai Zoom, saya nggak biasa nih untuk presentasi sambil ngejelasinnya di kamera kayak gitu. Tapi buat siswa, kalau misalnya mereka bisa melalui kendala teknis ini, mereka akan punya keterampilan-keterampilan teknis yang nantinya bisa mereka gunakan untuk pekerjaan mereka di kemudian hari. Nah, saya sedikit bahas beberapa praktik pengajaran menggunakan metode digital ini ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya bisa kita simpulkan, sebenarnya pilihan-pilihan media pembelajaran digital itu kan banyak sekali. Jenis-jenisnya, kategorinya, itu ada banyak, dan di masing-masing kategori pun biasanya ada macam-macam jenis aplikasi. Nah, kalau kita lihat dari yang sebelah kiri ini, yang warna biru, ini adalah tahapan dalam mengajar nih, Bapak Ibu. Biasanya kalau mengajar, kita kan pertamanya kasih materi dulu ya, atau kasih stimulus gitu. Ini pas kita belajar di kelas itu gampang, tinggal ngejelasin di papan tulis atau mungkin presentasi gitu ya. Tapi kalau misalnya online, kalau misalnya digital, kita bisa melakukannya dengan kirim email atau kemudian menggunakan penyimpanan online seperti Drive gitu ya. Kemudian kirimnya di chat juga bisa di WA misalnya, atau melalui blog, melalui website, itu mengirim materi, cara digitalnya kan kira-kira seperti itu. Kemudian setelah kita kasih materi, biasanya ada kegiatan di mana siswa itu memperdalam atau diskusi pelajaran-pelajarannya. Nah, melalui media digital, ini bisa dilakukan dengan Zoom, misalnya video conference seperti ini, atau mereka mungkin chatting sama temennya, diskusiin tugasnya, kemudian mereka juga bisa brainstorming, kalau Bapak Ibu tahu ada Google Jamboard, di situ mereka bisa brainstorming online, taruh-taruh post-it note gitu ya, jadi benar-benar diskusinya itu bisa aktif gitu. Kemudian website dan aplikasi konten belajar ini juga sudah sangat banyak sekali, jadi tinggal kita explore, dan siswa itu sebenarnya kalau kita bicara potensi, bicara multiple intelligence, itu sudah banyak sekali di internet situs-situs pembelajaran untuk mengeksplor minat dan bakat siswa. Kemudian tahap berikutnya, ketika siswa itu mengerjakan tugas, mendemonstrasikan pengetahuannya supaya kita bisa ukur, supaya kita bisa pantau, ini dalam bentuk online bisa macam-macam banget bentuknya. Kayak yang tadi saya ceritakan juga, mereka bisa bikin makalah, mereka bisa bikin slide. Slide juga sekarang tempat bikinnya banyak banget nih, Bapak Ibu. Kalau siswa-siswa biasanya senang banget sama Canva.
Saya juga senangnya pakai itu gitu ya, bikin slide-nya di Canva, kemudian Ya, bikin mind setuju. map. Saya juga Mbak Bella juga ya. kadang-kadang begitu saya, Bu. Mbak. Iya, jadi Canva desain ya. itu jadi jauh lebih gampang gitu kan, bisa Iya, memberikan betul. kesempatan buat siswa-siswa yang punya minat dan bakat di seni. Iya. Bikin mind map, bikin poster, catatan digital, audio, video, itu banyak sekali bentuk digital multimedia yang mereka bisa buat untuk mendemonstrasikan pengetahuannya. Kemudian terakhir pemberian proses umpan balik, biasanya guru-guru mungkin kasih nilai atau misalnya bahas soalnya di kelas gitu. Sekarang dengan PJJ Bapak Ibu juga biasanya bisa kasih nilai itu tetap ya dikirim gitu, atau mungkin ada aplikasi untuk ngerjain soal yang langsung bisa dinilai, kemudian bisa kasih feedback di situ, bisa kasih apresiasi di situ gitu. Nah, yang saya mau bilang Bapak Ibu, sebetulnya semua masing-masing tahap belajar ini kan butuh aplikasi penunjang yang beda-beda. Kadang-kadang masalah Bapak Ibu guru itu adalah jadi bingung nih, kebanyakan aplikasi kan. Mau bagi tugas pakai aplikasi yang mana. Kemudian nanti mau suruh kumpulin tugas pakai aplikasi yang lain lagi. Mau kasih nilai beda lagi pakainya gitu. Kita kadang-kadang sebagai pengguna baru teknologi ketika mulai belajar tuh, aduh kok ini banyak banget, saya jadi bingung harus pakai yang mana gitu kan. Nah Bapak Ibu di SMK Nusantara 1 sudah punya LMS kan, sudah punya satu aplikasi yang bisa menyatukan semua ini. Jadi ini sangat menyederhanakan sebenarnya dan membantu guru untuk lebih mudah mengembangkan potensi siswa melalui proses belajar mengajar yang lebih lancar gitu. Nah, tadi Bapak Ibu sudah dengar juga First Class ini salah satu jenis LMS, salah satu pilihan yang bisa Bapak Ibu lihat dan pertimbangkan untuk menyederhanakan proses belajar mengajar di kelas supaya kemudian proses pengembangan potensi siswa ini juga akan lebih mudah untuk dilakukan. Terakhir, Bapak Ibu, saya ingin menutup dengan satu kutipan yang saya senang banget. Di sini kata Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu, didiklah anakmu sesuai zamannya, sebab mereka hidup di zaman yang berbeda dengan zamanmu. Ini adalah alasan kenapa kita harus berjuang, harus mampu beradaptasi dengan dunia digital, karena memang itulah zamannya anak-anak kita, dan itulah yang sedang kita persiapkan untuk masa depan mereka. Kira-kira itu Mbak Bella pemaparan dari Siap. saya. Ya. Setuju Mungkin bisa sekali dilanjutkan. dengan Jawab dulu ya. kesimpulan terakhir itu, didiklah anakmu sesuai dengan benar. zamannya. Iya, setuju. Terima kasih banyak atas pemaparannya Mbak Neisa, sangat bagus sekali, banyak hal-hal positif dan hal-hal baru pastinya yang bisa kita jadikan referensi dan juga pastinya masukan yang berguna bagi kita semua untuk mengembangkan potensi ke depannya, terutama untuk anak-anak generasi penerus bangsa. Nah, sekarang kita sudah sampai di sesi Q&A Mbak Neisa, jadi ini sudah ada yang bertanya. Ini dari Muzakir namanya. Nah, dia pertanyaannya, dia sebelumnya ada pernyataan dulu. Katanya mengetahui potensi anak atau siswa sangat penting bagi guru dan orang tua guna untuk dapat mengarahkan potensi anak atau siswa tersebut sesuai dengan jurusan yang diinginkannya. Pertanyaannya, bagaimana cara mudah menemukan potensi anak sehingga orang tua mudah dalam mengarahkan anak dalam menentukan bidang atau jurusan yang diinginkan? Nah, seperti itu pertanyaannya dari Pak Muzakir. Silakan dijawab Mbak Nisa. Oke. Halo Pak Muzakir, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang saya sering dapatkan, tapi mohon maaf sekali jawaban saya adalah tidak ada Pak cara yang mudah gitu ya. Caranya memang panjang gitu. Karena memang tadi kita sudah lihat kecerdasan itu ada banyak sekali, jadi ketika kita bicara potensi itu sebetulnya kita nyaris nggak bisa menentukan nih batasannya di mana gitu. Caranya untuk kita bisa lihat adalah memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya untuk siswa explore, siswa coba dulu. Ketika mereka coba, kita akan lihat, oh ternyata pas mereka coba, yang itu dia nggak suka, yang itu dia jago nih, dia cepat belajarnya gitu. Si siswa sendiri ketika sudah di usia remaja seperti siswa-siswa SMK ini kan mungkin mereka sudah bisa untuk refleksi sendiri. Jadi mereka usia bisa ditanya. Ya usia yang untuk melakukan eksplorasi ya, usia-usia tersebut. Ya. Dan mereka bisa ditanya, kamu kemarin pas udah coba nih ekskul broadcasting misalnya, kamu suka atau enggak gitu.
nggak follow suka, up nggak gitu sukanya ya, Mbak? kenapa gitu. Iya, Jadi iya. kemudian mereka memaknai pengalaman itu sehingga bisa menjadi sebuah pengetahuan baru gitu. Oke, ternyata broadcasting enggak nih gitu misalnya. Iya. Sampai akhirnya ketemu satu hal yang dia rasa oke, ini saya pengen tekunin di kuliah saya ambil jurusan ini dan nantinya berkarir di sini. Kira-kira gitu Pak Muzakir, Siap. mudah-mudahan menjawab ya. Insya Allah terjawab, Mbak Naisa, bagus sekali jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya sudah siap ya, Mbak? Ini ada dari Monggo. Siti Halimah. Oke, nah jadi katanya Bu Siti, semua anak kita itu unik, nggak ada yang bodoh pada dasarnya. Mereka punya kelebihan masing-masing, tapi kita sebagai pendidik dan orang tua, pasti kita berupaya anak itu mampu dalam segala hal. Sekarang bagaimana cara agar siswa itu antusias dalam segala hal itu dan tidak menjadi generasi rebahan? Nah itu pertanyaan pertama, mau dijawab dulu? Boleh, sampai situ dulu ya Mbak Bella ya. Iya, situ dulu. Abis itu kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, karena ternyata ada 2 pertanyaan nih. Silakan yang ini dulu dijawab kalau gitu. Silakan Oke. Mbak. Iya, lucu banget nih generasi rebahan, saya jadi agak tersentil juga karena saya Saya juga juga rebahan dong, gitu ya. aduh, apalagi kemarin pas awal-awal pandemi nggak boleh kemana-mana. Akhirnya saya malah Kesempatan daripada rebahan. rebahan, saya jualan kue aja lah gitu. Nah, itu dia. Jadi Iya benar. kuncinya supaya mereka itu antusias, kita harus memang kenal betul sama mereka. Jadi kita tahu di mana titik yang pas buat nyolek mereka nih gitu ibaratnya. Karena kan tadi seperti yang Ibu Siti ini bilang juga, memang setiap anak itu pasti banyak gitu ya, kecerdasannya beda-beda gitu. Betul. Sehingga cara kita untuk menggugah mereka itu juga beda gitu. Jadi kita harus cukup kenal. Ini saya kasih contoh konkret aja ya, saya ceritakan adik saya kebetulan masih usia remaja, jadi dia itu awalnya ya sama generasi rebahan, sering banget kayaknya ngabisin waktu itu cuma tidur-tiduran gitu kan, kita sebagai orang dewasa suka ngelihatnya kayak gitu, udah seuzon duluan gitu. Padahal sebenarnya saya lihat nih, dia minatnya apa sih, ternyata dia itu sering misalnya dia tuh seneng scrolling TikTok gitu, dia lihat-lihat TikTok, nah dari situ tuh muncul di TikTok itu banyak Bapak Ibu cerita tentang small business, tentang anak-anak remaja yang banyak mulai untuk dagang-dagang kayak gitu Startup kan. ya. Ya, Iya, bisa UKM dibilang gitu ya. kayak gitu. Oke, Mereka menarik. Dari bikin TikTok sesuatu justru belajarnya ya. dari TikTok, bener, Oke, karena banyak yang menarik. sharing, gini nih packaging Oke. yang lucu, gini nih cara apa kayak gitu-gitu. Nah dari situ akhirnya saya lihat adik saya itu sebenarnya seneng desain, seneng gambar-gambar. Jadi saya coba dorong-dorong nih, coba kamu bikin aja gambar ini, nanti kamu jadiin produk, kamu jual gitu kan. Nah kemudian ketika ketemu nih apa yang kira-kira dia minat dan memang sesuai gitu ya sama dirinya dia juga, dia cobalah itu bikin sebuah desain, dia cuma gambar dari gambar digital gitu ya, Gambar digital ya. dijadiin casing, kemudian dia coba jual dan ternyata laku gitu. Laku, Akhirnya Masya Allah. ketika laku banyak, dia ini otomatis nggak bisa rebahan lagi, harus packing dan harus jadi ada kirim-kirim gitu kan. kesibukan baru ya, dari awalnya iseng belajar coba-coba, taunya menghasilkan, jadi akhirnya serius gitu ya. Iya. Potensi bisa digali ternyata dari TikTok. Tapi memang ini Mbak Nisa, ini banyak terjadi ya di world zaman now gitu, dimana saya juga dulu sempat mengemban pendidikan baking gitu ya, lewat University of YouTube. Sama dong kayak saya. Iya betul, jadi saya belajar deh kalau misalnya ditanya, wah jualan kue belajar di mana gitu, di university ya, aku bilang itu University of YouTube. Jadi saya benar-benar belajar dari YouTube, kemudian saya coba sendiri bikin, ternyata bisa dijual, alhamdulillah ada lah yang mau beli gitu. Jadi ternyata ya dari hobi, ya alhamdulillah sekarang ya saya juga sama kayak adiknya Mbak, jadi saya udah nggak bisa rebahan lagi gitu. Jadi ya adalah sibuk ya sama kesibukan orderan di luar ini yang saya buat nambah-nambah lah gitu. Karena kan era pandemi kita harus ya gimana dong ya kan, harus terus muter otak gitu. Jadi ternyata pendidikan di University of YouTube tuh harusnya dapat akreditasi A sih Mbak menurut saya. Bener, iya betul. Tapi ini sih Mbak Bella yang saya perlu sampaikan mungkin ke Ibu Siti Halimah adalah kita memang nggak bisa supaya semua anak itu antusias dalam segala hal. Gitu. Kita perlu perlu pahami bahwa antusiasnya dia mungkin cuma soal drama Korea gitu. Tapi gimana ini dijadiin sesuatu yang
bisa menghasilkan, yang bisa membuat mereka untuk produktif gitu. Iya, betul. Ini BTW casing yang adik saya bikin itu dia bikin karakter-karakter drama Korea. Jadi itu Oh sebenarnya gitu adalah wujud adanya. kecintaannya terhadap Iya, drakor. iya, iya. Iya. Dan itu lagi Tapi happening bisa jadi sekali ya. produktif. Betul, betul. Benar. Nah itu bisa dijadikan contoh tuh cerita dari adiknya Mbak Neisa. Oke, nah boleh balik lagi ke pertanyaan Ibu Siti karena tadi masih ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Nah, nah ini pertanyaan kedua dari Ibu Siti ya Mbak. Nah, kira-kira teguran seperti apa yang bisa kita berikan kepada siswa atau anak namun tidak membuat siswa membenci, terbebani, tapi disukai mereka. Maksudnya tegurannya itu tuh mereka nggak keberatan ditegur seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana ya caranya gitu? Oke, kalau saya penganut disiplin positif ya Bapak Ibu. Jadi memang tidak ada yang namanya hukuman, yang ada hanyalah konsekuensi. Dan konsekuensinya pun konsekuensi logis. Artinya siswa ini dibiarkan merasakan apa yang menjadi akibat dari kesalahan mereka gitu. Jadi kita misalnya nih siswa nggak ngumpulin PR gitu, kita nggak perlu marah-marahin dia di kelas misalnya, kemudian dia jadi malu, jadi males sama pelajaran kita gitu kan. Kita biarkan aja dia menerima konsekuensinya dengan misalnya dia jadi nggak ngerti nih pelajaran selanjutnya gitu. Kita biarkan proses itu terjadi secara alamiah. Kemudian kita bilang misalnya nih ya dia ngerjain PR, kemudian di pertemuan berikutnya yang materinya lebih lanjut, kita adain kuis yang kalau nilainya paling bagus, mereka bisa dapat hadiah gitu. Misalnya Bapak Ibu bikin aja hadiah-hadiah kecil gitu ya. Kalau hadiah kan gampang nih, pasti apa aja juga siswa seneng kan. Nah dari situ dia jadi ketinggalan kan, aduh karena kemarin PR yang nggak dikerjain, belum paham, jadinya nggak bisa ikut kuis yang ada hadiahnya ini gitu. Dari situ akan kerasa buat mereka, oh iya ya rugi juga ya nggak ngerjain PR. Nah itu konsekuensi akan terasa efektif ketika akhirnya mereka ngerasain sendiri ruginya apa. Jadi memang sebenarnya nggak perlu kita ciptakan, kita biarkan saja secara alami itu siswa sebenarnya akan mengalami apa yang jadi konsekuensi dari perbuatannya. Kita bisa bantu dengan memberikan mereka pemahaman, ngajak mereka ngobrol, ngasih tahu kalau tuh kan kalau kamu nggak ngerjain PR akibatnya jadi gini-gini. Ini konsekuensinya gitu. Iya. Oke, jadi dikasih pemahaman seperti itu ya. Konsekuensi jadi mungkin secara nggak langsung nanti siswa atau anak tersebut juga tanggung jawabnya, sense of tanggung jawabnya tuh bertumbuh gitu. Iya Mbak ya? Betul. Oke, baik. Gimana Ibu Siti Halimah, semoga cukup terjawab ya dari dua pertanyaannya tadi. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Bapak Teguh Wijaya. Pertanyaannya, wah, bolehkah atau salahkah orang tua mengarahkan anaknya untuk menggeluti bidang tertentu yang bukan bidang kecenderungan atau passion si anak? Misalnya, anak pintar di bidang olahraga, tapi orang tua mengarahkannya untuk belajar sains atau kuliah sains. Nah itu gimana tuh Mbak? Kan bertolak belakang banget tuh. Oke. Mengarahkan mungkin tergantung seberapa maksanya gitu ya, maksudnya kalau misalnya Bapak Ibu punya keinginan yang lain dengan si anak, bisa Bapak Ibu buka matanya anak tuh dengan cara memperlihatkan nih, nah oke, kamu suka olahraga nih, tapi lihat deh kalau misalkan orang-orang yang menekuni sains kemudian nantinya mereka di karirnya itu bagus, itu bisa kayak gini. Jadi pada akhirnya yang kita sasar tetap motivasi internalnya si anak, gimana caranya supaya anak ini akhirnya terbuka pikirannya kalau oh iya ya ada pilihan-pilihan lain dan itu kayaknya oke juga deh gitu, bukan karena mereka merasa dipaksa gitu. Tapi pada akhirnya balik lagi sebenarnya kalau saya menyarankan tetap membiarkan anak ini yang membuat keputusan, kita hanya membimbing gitu. Misalnya dia pengennya tetap menekuni olahraga, kita bisa paparkan nih, kalau kamu misalnya nanti kuliahnya jurusan olahraga, kemudian biasanya lulusan jurusan olahraga itu prospek karirnya seperti apa, gini. Atau misalkan kamu baru mau jadi atlet, tapi kamu mulainya di usia segini, biasanya akhirnya bla 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 gitu. Sementara kamu punya nih pilihan lain mungkin sains atau pilihan lain mungkin musik. Masing-masing tuh kira-kira ke depannya gimana. Jadi pada akhirnya anak ini yang mengambil keputusan sendiri dengan kita bantu. Misalnya kita bisa bikin sesimpel itu tadi runutan apa ya, kayak perjalanan yang akan dia hadapi dan juga mungkin pro kontranya ya. Kalau misalnya mereka ambil olahraga, pro kontranya ini. Mereka ambil sains, pro kontranya ini. Nanti kita bantu untuk bagaimana mereka akhirnya bisa
memilih pilihan yang kita rasa juga memang paling baik untuk mereka. Gitu. Mudah-mudahan menjawab nih Pak Teguh. Iya, jadi pada akhirnya ya lebih kepada mengarahkan ya. Iya, oke baik. Karena pada akhirnya ya anak itu sendiri yang paling tahu passionnya mau kemana gitu. Oke. Karena mereka Untuk yang akan menjalani sih gitu intinya. Iya, betul, itu dia. Oke, Mbak, kita lihat lagi apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Sudah? Oke, sudah semua ya. Sudah semua, jadi tidak ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Semoga sudah terjawab dengan baik semua pertanyaan yang dilontarkan tadi. Nah, kita akan terus beranjak nih ke acara selanjutnya, yaitu info polling mengenai tema hari ini. Jadi kita akan menampilkan hasil dari Mentimeter yang saya sounding di awal acara. Nah, sekarang kita akan melihat hasil dari polling Mentimeter. Ya. Nah, ini dia sudah muncul di layar kita semua. Pertanyaannya, apa kendala terbesar dari orang tua dan siswa dalam menjalani pembelajaran jarak jauh? Oke, ini saya agak ketutupan, mohon maaf. Ini sebanyak 6 orang jawabannya terbatasnya kuota internet, kemudian 5 orang menjawab sulit dalam mengatur waktu belajar anak, 2 orang menjawab kesulitan dalam mengirim hasil report belajar. Berarti rata-rata paling banyak menjawabnya terbatasnya kuota internet. Jadi kuota internet ini masih menjadi permasalahan ya dari orang tua dan siswa dalam menjalani pembelajaran jarak jauh. Ya memang sih, saya juga sering merasakan. Adik saya kebetulan juga kuliah sekarang S2 online, dan itu ya kalau misalnya internetnya lagi agak ya begitulah, lagi kurang prima, ya otomatisnya terganggu memang gitu. Oke, masih ada lagi tampilan hasil dari Mentimeter? Sudah tidak ada. Nah, itu tadi ya sudah sama-sama kita lihat ya. Semoga saja masalah yang kita alami ini sama-sama bisa kita petik hikmahnya dari tema talk show kita hari ini, sehingga bisa diambil ya, siapa tahu dari hasil pembicaraan kita hari ini bisa ada yang dipetik untuk kemudian dijadikan solusi untuk permasalahan dan tantangan kita ke depannya. Oke, baik, dari Mbak Neisa sendiri ada pesan atau kesimpulan yang ingin disampaikan kepada kita semua sebagai closing statement? Silakan Mbak Neisa. Oke. Pesan kesimpulan saya sebenarnya dari semua pemaparan tadi adalah bahwa Bapak Ibu, kunci dari pengembangan potensi siswa itu adalah Bapak Ibu sendiri. Apakah Bapak Ibu mau untuk beradaptasi, memanfaatkan digitalisasi pembelajaran ini, memanfaatkan segala kemungkinan-kemungkinan yang ada untuk terus mendukung potensi siswa gitu ya. Dan kembali lagi adalah bagaimana kita selalu berusaha semuanya itu ujung-ujungnya tujuannya itu adalah siswa. Jadi bagaimana si siswa ini kita kenali potensinya dan kita dukung potensi terbaiknya melalui apapun yang tersedia saat ini. Kalaupun memang sekarang yang ada itu yang bisa adalah jarak jauh, yang bisa itu adalah digital, dan ternyata digital ini juga mendukung untuk persiapan keterampilan mereka di masa depan. Jadi kenapa enggak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu. Betul. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya, Mbak Bella. Ya, sama-sama Mbak. Saya juga terima kasih atas ilmu-ilmu Mbak Neisa. Ini banyak sekali yang bisa kita jadikan input atau masukan yang berharga. Dan sebenarnya Mbak Neisa, kita ini juga sudah punya solusi nih untuk permasalahan, tantangan-tantangan yang saat ini sedang kita hadapi bersama-sama, yaitu solusinya dari semua itu ada di First Class, Mbak. Jadi di First Class ini semuanya itu sudah dijelaskan tadi ya di awal acara oleh Pak Choa Freddy. Jadi kita tuh fiturnya lengkap sekali. Di dalam First Class itu ada bimbingan konseling, ada Mbak. Terus ada juga fitur konten K13, terus fitur rapot dan laporan nilai juga ada, sampai fitur feedback antara orang tua, murid dan guru tuh juga lengkap, sampai akun orang tua juga ada di situ. Jadi tuh ibaratnya First Class itu seperti paket lengkap yang bisa dijadikan solusi dari semua tantangan kita saat ini gitu. Sebuah proses pembelajarannya udah bisa dilakukan ya Mbak Bella ya di dalam benar bisa didukung lah gitu oleh aplikasi itu tadi, First Class by First Media gitu. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Neisa, sukses. Sama-sama, dan sehat selalu Mbak Bella dan Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak dan semoga sehat-sehat terus ya.
Amin, amin. Sehat selalu untuk kita semua, amin. Oke, baik. Dan untuk selanjutnya saya akan mengembalikan kembali kepada rekan saya, Kakak Muhammad Aziz, untuk bisa ditutup acara hari ini. Silakan, Kak Aziz. Neng, udah live, Neng. Pemirsa, situasi semakin kacau. Waktunya kita berubah. Ayo, maju. Gimana mau maju? Ngakunya limited, tapi speed lama-lama turun. Paling bener First Media. Semua tanpa batas. Bebas di internet dan ngebut sepuasnya. Nah, ini yang beneran tanpa batas. Baik, Kak Aziz. Luar biasa sekali ya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat Ibu Nesya karena materinya sangat luar biasa, dan terima kasih juga buat Kak Bella karena sudah mempresentkan Bu Sama-sama. Nesya. Terima kasih juga buat First Media, First Class karena materinya sangat luar biasa tadi. Kita dapat belajar dari Ibu Nesya bahwa kita dapat belajar Ya. bahwa setiap orang itu punya jenis kecerdasannya masing-masing. Lalu pada saat belajar itu harus menyenangkan, sesuai minat dan tanpa beban. Seperti itu. Iya, betul sekali. Dan sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta para wali murid dari SMK Nusantara 1 Kota Tangerang atas kehadirannya, partisipasinya pada acara webinar hari ini. Dan saya, Bella Fauzi, beserta rekan host saya, Muhammad Aziz. ya, serta seluruh tim yang terlibat dalam persiapan acara ini, kami memohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan pamit, mohon undur diri. Sampai bertemu kembali di acara persembahan First Media berikutnya. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng, udah live, Neng. Pemirsa, situasi semakin kacau. Waktunya kita berubah. Ayo, maju. Ngakunya limited, tapi speed lama-lama turun. Paling bener First Media. Semua tanpa batas. Bebas di internet dan ngebut sepuasnya. Nah, ini yang beneran tanpa batas.